Politeknik Negeri Sriwijaya adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya. Secara resmi dibuka pada tanggal 20 September tahun 1982. Politeknik Negeri Sriwijaya sendiri memiliki 10 jurusan, yang dimana salah satunya merupakan jurusan teknik sipil. Jurusan Teknik Sipil Polsri sendiri merupakan salah satu jurusan yang ada pertama kali semenjak Polsri berdiri dan memiliki 2 program studi, di antaranya D3 Teknik Sipil dan D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 PJJD akan menjelaskan AMDAL pada bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hilman Akbar. Saya Dina Takia. Dan saya Rafif Bintang Ramadan. Sebelum itu, ada baiknya kita mengenal secara umum apa itu AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang dipergunakan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. Serta tujuan dari AMDAL itu sendiri yaitu yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kedua, mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengevaluasi dampak yang akan terjadi di lingkungan hidup tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan dampak positif dan mengurangi sekecil apapun dampak dari negatif tersebut. Selanjutnya, manfaat dari AMDAL yaitu untuk memastikan pembangunan agar bisa sesuai dengan prinsip dan ketentuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, memberikan ketenangan karena adanya upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan aman. Selanjutnya, menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota dengan luas 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2021. Kota Palembang juga merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera, kota terpadat ke-6 di Indonesia, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang sendiri memiliki beberapa rumah susun untuk penampung para masyarakat Kota Palembang yang kurang mampu dalam segi perekonomian. Salah satu rusun yang ada di Kota Palembang adalah rusun yang berada di belakang Palembang Indah Mall, dengan penampung masyarakat Kota Palembang dari berbagai kalangan dengan segi perekonomian yang masih kurang. Nah, di sini kami akan membahas lebih lanjut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada bidang perumahan dan kawasan permukiman. Lebih tepatnya lagi, kami berada di pusat rumah susun di Kota Palembang. Rumah susun atau disebut dengan rusun Kerap dikonotasikan sebagai apartemen versi umum tanpa melihat kalangan. Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional. Rumah susun atau rusun ini menjadi salah satu permukiman padat penduduk di tengah pusat kota. Tepat berada di belakang Palembang Indah Mall. Bangunan bertingkat di rusun ini sudah dibangun sejak tahun 1984 atau sekitar 37 tahun yang lalu. Namun, komplek rusun tersebut masih saja identik dengan permukiman kumuh yang tidak pernah sekalipun tersentuh revitalisasi atau perbaikan. Permukiman ini kebanyakan dihuni warga yang masuk kategori perekonomian menengah ke bawah. Seperti yang kita lihat di sini, lahan ini seharusnya menjadi lahan parkir Atau lahan yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak dan kumpul masyarakat sekitar. Akan tetapi, banyak orang luar yang membuang sampah di sini. Awalnya sedikit, tapi lama-lama menumpuk dan menjadi tempat sampah. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan ketua RT, RW, kelurahan, dan kecamatan untuk menghimbau warga rusun agar tidak membuang sampah sembarangan. Tapi, masih banyak kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam menjaga kelestarian alam maupun lingkungan sekitar.
Selamat pagi Pak, aslinya saya Raffi Bina Ramadan dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ingin mewawancari Bapak mengenai dampak lingkungan yang ada di sekitar rusun ini Pak. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak? Nama saya Ambril, Ketua RT 39 RW 08, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Oke Pak, kalau boleh tahu Bapak tinggal di sini ya Pak? Kalau saya sudah 30 tahun tinggal di rumah susun. 30 tahun ya Pak ya? Selama 30 tahun itu apa aja Pak kekurangan yang ada di rusun ini? Kalau sekarang ini memang banyak sih, 15 tahun ke depan itu memang banyak kekurangan. Satu, memang lingkungan sudah tidak layak lagi. Sudah tugas drainase ini kan tidak ada pembuangan. Kan tadi udah banyak Pak ini permasalahannya Pak. Dari warga di sini gimana Pak tanggapannya untuk pemerintah? Kalau warga di sini sih mohon bantuan kalau kepada pemerintah itu kan semestinya ada diperhatikan lah. Apalagi kita ini di tengah kota kan tidak layak dijenguk dari masyarakat warga luar. Ya. Jadi kan tidak layak lagi untuk dihuni. Ya. Nah, di sini kan terlihat banyak sampah Pak dan terlihat kumuh juga. Itu mengganggu aktivitas warga sehari-hari ya? Ya memang ganggu sih Pak, tapi ya bagaimana lagi lah. Mungkin kita ngatasinya itu dengan adanya kegiatan gotong royong. Tiap 2 hari sekali kita sapu dalam lingkungan warga ini kan kadang-kadang 1 hari sekali kita bersihkan. Termasuk got-gotnya. Kalau untuk sistem pembuangan sampah yang di dalam rusun ini gimana Pak? Kalau sistemnya ini warganya dikumpulkan, nanti ada yang petugas yang ngambil untuk langsung dibuang ke TPA pembuangan di depan. Untuk sistem air di sini gunakan PDAM atau dari sumur Pak? Kalau air PDAM. Itu kan di sini banyak air-air yang kotor Pak, itu nganggu air bersih juga dah Pak? Kalau untuk ke air bersihnya mungkin tidak terganggu, masalahnya pembuangan PDAM dari PDAM ini lain jalur pipanya, jadi tidak terganggu, sangat bersih sekali. Tapi untuk pembuangan air atau pembuangan limbah itu ke sungai Sekanak ya Pak? Ya, kalau untuk pembuangan air sungai kotor itu ke sungai Sekanak, cuman masalahnya sekarang nih banyak yang sumber, jadi banyak tidak tahu larinya kemana air itu. Makanya ke lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar warga ini ya Pak ya? Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, jadi menurut Bapak rusun ini pantas tidak Pak untuk tinggal di belakang mall nih Pak, di tengah-tengah kota gitu? Ya kalau layak sih pasti tidak layak sih, apalagi kondisi sekarang ini sudah tidak mungkin lagi untuk ditinggali. Jadi macam mana lagi warga ini ya bertahannya di sini. Kenalan dulu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Siti Abeda. Ibu warga rusun di sini ya Bu? Ya, lama. Ibu di sini udah tinggal berapa tahun Bu? 12 tahun. Menurut Ibu, pendapat Ibu mengenai kelayakan bangunan di sini gimana ya Bu? Memang tidak layak untuk dihuni. Terus kan di sini terlihat banyak sampah dan juga terlihat bangunannya juga kumuh. Jadi menurut Ibu, apakah ini mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari? Mengganggu. Jadi kan banyak sampah, becek. Itulah keluhannya kalau kami masyarakatnya namanya ada warganya. Ya. Dan bagaimana sistem pembuangan sampah di sini ya Bu? Sebenarnya kalau sampahnya itu ada yang nyapu, cuma kadang sekali sehari kan. Yang namanya 4 tingkat ini banyak sampah yang dari pucuk ke bawah. Jadi ada nggak sih bentuk kesadaran dari masyarakat sekitar mengenai sampah dan juga bangunan gedung rusun ini sendiri? Sebagian ada yang impresinya membersihkan kan, sebagian biarlah yang di bawah yang yang bersih ke itu. Iya. Mungkin sekian dulu ya Bu, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Bu, dengan Ibu Bapak, Ibu siapa di sini Bu? Waalaikumsalam, dengan Ibu Zailuna. Ibu saya Luna Bu, di sini kami ingin bertanya sedikit pertanyaan Bu tentang sudah berapa lama Ibu tinggal di sini Bu? Sudah 20 tahunan. Sudah 20 tahun, asli warga sini ya Bu? Asli warga sini. Nah, sini kami ingin bertanya Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kelayakan bangunan yang Ibu tinggali di sini Bu? Ya sebenarnya ini tidak layak lagi, tapi janganlah kami masih tetap di sini kan olehnya. Bertahan gitu ya Bu. Ya. Nah Bu, di sini kan terlihat tuh Bu banyak sampah dan bangunannya sedikit kumuh dan juga bau Bu. Apakah di sini mengganggu aktivitas Ibu sebagai warga? Ya sebenarnya mengganggu juga, tapi berkata lagi memang tempatnya di sinilah. Ya, gitu. Terus Bu, bagaimana sistem pembuangan sampah di rusun ini Bu?
Di sini sistemnya gotong royong setiap paling 2 minggu sekali 2 minggu sekali. atau sebulan sekali kayak gitu. Terus air apa yang digunakan di sini, Bu? Air pam. Air pam. Sini menggunakan air pam. Hmm. Nah, di sini kan banyak sampah tuh, Bu. Hmm. Nah, jadi menurut Ibu, apakah dengan banyaknya sampah itu mencemari sistem air bersih di sini, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu? Hmm. Ya. Jadi yang terakhir nih, Bu, apakah rusun ini pantas untuk ditinggali dengan keberadaannya di tengah kota seperti ini? Sebenarnya tidak pantas, tapi lagi-lagi warganya banyak yang suka. Ya, jadi tergantung dengan warganya juga ya. Ah. Ya, mungkin itu aja, Bu. Terima kasih ya, Bu. Setelah mendengar tanggapan para warga yang telah diwawancarai sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan solusi. Di antaranya yaitu, pertama, AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai dampak yang penting untuk lingkungan hidup dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Kedua, lingkungan rusun yang ada tidak higienis atau banyak sampah yang tidak berada di tempat seharusnya. Terdapat bau tidak enak yang berasal dari sungai dan sampah yang ada di sekitarnya, serta terdapat limbah cair hitam yang berada di perairan dekat rumah warga. Ketiga, banyak warga yang belum memiliki kesadaran dalam pentingnya menjaga lingkungan di sekitarnya. Keempat, beberapa warga merasa terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan situasi maupun kondisi yang tidak mengenakan seperti ini, seperti banyaknya sampah dan bau yang tidak sedap. Kelima, jalanan yang berada di dekat rumah warga sudah banyak yang bolong atau retak, bahkan hancur karena kurangnya perawatan di lingkungan sekitarnya. Keenam, banyak warga yang mengeluh akan tindakan pemerintah yang masih belum memiliki kesadaran untuk memitigasi kekurangan yang ada di lingkungan rusun tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kurangnya drainase untuk pengairan para warga di sekitar lingkungan rumah warga. Solusi yang diharapkan agar lingkungan sekitar rusun tersebut lebih baik diantaranya yaitu, yang pertama, para warga harus memiliki jadwal pikir bersih-bersih di lingkungan mereka sendiri minimal 1 kali dalam 1 minggu. Kedua, meningkatkan kesadaran para masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar mereka tempat tinggal agar tidak terjangkit penyakit. Dan yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempat seharusnya dan memiliki bank sampah khusus yang jauh dari permukiman warga agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari para warga. Tempat tinggal merupakan hal yang penting bagi kita. Maka dari itu, jagalah lingkungan dan alam yang ada di sekitar kita. Home sweet home, rumahku surgaku. Sekian dari kami, maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari video yang telah kami buat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.